Selamat datang di video terakhir dalam praktek membuat PowerPoint plus audio. Jadi produk PowerPoint plus audio merupakan alat sederhana yang sangat kuat bagi para siswa karena kita bisa hadir pada mereka melalui teknologi ini minimal dengan suara yang kita sampaikan, kita sisipkan dalam audio, dalam PowerPoint yang kita buat. Nah, langkah pertama ketika kita membuat PowerPoint plus audio adalah kita menyiapkan PowerPoint yang lengkap. Saya sebagai contoh membuat 9 slide. Di sini ada judulnya, kemudian ada learning goals-nya, kemudian ada activation of prior knowledge mulai dari vocabulary, kemudian juga provoking ideas, semacam quiz, dan kemudian ada aktivitas reading dan listening-nya, dan diakhiri dengan comprehension questions di akhir. Maka sebenarnya langkah yang paling utama adalah kita punya bahan utamanya dulu, yaitu PowerPoint. Nah, langkah kedua yang wajib kita lakukan itu berupa script. Nah, saya biasanya menuliskan di bagian bawah dari PowerPoint. Jadi ini saya pakai notes. Jadi kalau kita klik di notes, ini kemudian ada space di mana kita bisa menulis di sini. Ya, saya menuliskannya di situ skripnya untuk memastikan bahwa saya bisa terorganisir di dalam cara saya berbicara. Karena kalau tidak nanti kadang-kadang out of topic, kadang-kadang tidak jelas, dan bahkan mungkin pesannya tidak sampai, sehingga nanti PowerPoint dirasakan tidak efisien dan membosankan bagi para siswa kita. Nah, itu dua langkah pertama. Nah, sekarang langkah teknis ketika kita mau mengisi audio dalam PowerPoint kita. Apa yang kita lakukan? Nah, ini sederhana sekali. Yang pertama tentu kita menyadari adanya berbagai menu. Dari home, insert, design, transitions, sampai view, ya. Tapi dari sini kita hanya butuh satu, yaitu insert. Butuh satu, yaitu insert. Nah, kita sudah klik bagian insert, dan langkah yang berikutnya adalah kita langsung lari ke bagian paling kanan. Di sini ada audio. Nah, di samping video ini ada audio. Nah, saya langsung klik bagian ini dan saya mengambil record. Oke, dan inilah penampilannya. Baik, saya akan segera merekamnya dan semoga kita siap. Itu ya, saya akan membacakan dari skrip ini. Welcome back to this learning activity. At this moment we will learn to read. And the reading passage is a narrative entitled The Obstacle in Our Path. Nah, kemudian saya akan bisa mengidentifikasi toanya atau tanda suaranya ada di sini karena ada di tengah dan tidak kelihatan. Saya akan menariknya di bagian kiri atas, dan karena putih maka kok jelas ya, nanti nggak tahu mana yang diklik. Maka saya akan double klik ini, akan keluar audio format. Saya akan memilih double frame biar kelihatan. Saya buat warna ungu biar menarik perhatian. Gitu ya, dan hasilnya seperti itu. Mau kita coba? Mari kita coba. Welcome back to this learning activity. At this moment we will learn to read. And the reading passage is a narrative entitled The Obstacle in Our Path. Jadi total itu ada 14 detik,02 ya. Mari kita coba yang kedua. Nanti kita akan mencoba 3 slide saja, dan yang kedua ini adalah learning goals, ya, tujuan pembelajaran. Maka langkah yang pertama akan saya lakukan adalah insert, kemudian ambil audio,
lalu saya akan record voice saya. Saya akan membacakan learning goals-nya saja. By the end of this class, students are able to do 3 things. First, to acquire vocabulary items related to a narrative. And second, comprehend a short narrative. And third, retell a short narrative. Jadi begitu saya langsung insert dan saya cari audionya di mana. Biasanya ada di paling tengah. Oke, saya pindahkan ke bagian sini karena warnanya putih kan jadi gak jelas. Maka saya double klik, langsung kelihatan audio format. Saya ambil double frame, biar warnanya aneh. Saya ambil picture border purple. Nah, udah jadi. Mau kita coba? Nah, mari kita coba. By the end of this class, students are able to do 3 things. First, to acquire vocabulary items related to a narrative. And second, comprehend a short narrative. And third, retell a short narrative. Oke, jadi begitu dan kita akan mencoba 1 kali lagi biar kita nyaman dengan cara seperti ini. Oke, nah ini kebetulan mulai pengenalan kosakata. Yang langkahnya adalah ambil insert, klik audio, record audio, dan saya akan membacakan bagian ini. Oke, saya klik tanda lingkaran merah untuk record. What do you see in this picture? This is a scenery. In the scenery, you can see a large rock, and it's called boulder. And this is the first vocabulary that you need to learn. Nah, ini hasilnya di tengah, nggak begitu kelihatan. Saya tarik bagian sini, nggak apa-apa. Kemudian saya double klik, lalu masuk ke audio format, warnanya hitam. Nah, biar kelihatan, saya buat purple. Sudah selesai, mau coba lagi? What do you see in this picture? This is a scenery. In the scenery you can see a large rock, and it's called boulder. And this is the first vocabulary that you need to learn. Nah, jadi itu cara teknis cukup 3 saja saya pikir biar efektif dan efisien. Nanti kita coba memainkan slide-nya. Nanti kita lihat. Mari kita ke sana. What do you see in this picture? This is a scenery. In the scenery you can see a large rock, and it's called boulder. And this is the first vocabulary that you need to learn. What about this picture? You will see a man and a woman. What are they doing? They are working in a farm. They are farmers. In the past, the common word for farmers are peasants. A peasant is a poor farmer of low status. And this is the second vocabulary item that you need to learn. What do you find in this picture? You'll find wealthy merchants. A merchant is a person or a company that is involved in wholesale trade. Wholesale trading deals with huge amount of stuff. In particular, merchants deal with foreign countries or supply merchandise through a particular trade. This is the third vocabulary to learn. In this picture, you will see a king. King Henry VIII were accompanied by courtiers. Coba pada prinsipnya siswa bisa secara otomatis mengulang-ulang gitu ya. Mengulang-ulang pada bagian-bagian yang sekiranya perlu diulang ya. Misalnya seperti ini ya, siswa bisa mengulang lagi. By the end of this class, students are able to do 3 things.
First, to acquire vocabulary items related to a narrative, and second, comprehend a short. Jadi siswa juga bisa menghentikan, di mana dia bisa mereview lagi. Jadi kurang lebih itu langkah yang bisa saya bagikan, sangat praktis, sangat teknis, tetapi saya yakin bahwa itu memiliki nilai atau value yang sangat besar bagi kita. Kurang lebih itu dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih telah belajar. Semoga membawa manfaat yang besar. Terima kasih.